Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur dan penuh sukacita kita patut memuji Tuhan karena Dia tetap setia menyertai kita hingga saat ini saudara. Walaupun sampai saat ini kita masih menikmati persekutuan yang sangat memprihatinkan karena kita belum bisa beribadah di tengah-tengah gereja ini, namun dimanapun saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah kita di minggu kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal 29 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Siapkan Alkitab saudara dan mari kita membaca firman Tuhan ini saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong dan mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema minggu kita hari ini yaitu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saya tidak tahu di tengah kehidupan yang sulit seperti ini, berapa sering kita telah berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu dalam pergumulan-pergumulan saudara, sudah berapa sering saudara berseru kepada Tuhan. Tetapi apakah seruan kita sudah dijawab atau belum? Mungkin kita semua yang mengetahuinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita coba akan merenung pada hari ini sesuai dengan apa yang dialami oleh kedua orang buta ini. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Saudara, mungkin pertanyaan inilah yang perlu kita renungkan di pagi hari yang indah ini saudara. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekiranya Tuhan sekarang mempertanyakan hal ini kepada saudara dan saya, pasti saya yakin saudara, kita akan memiliki jawaban yang berbeda-beda atas pertanyaan tersebut. Mungkin sebagian besar kita saat ini akan berkata, "Tuhan, lalukanlah dari kami virus corona saat ini." Mungkin sebagian besar kita akan selalu berkata, dan itu doa kita setiap saat. Atau sebagian lagi kita mungkin akan berkata, "Tuhan, berikan aku pekerjaan yang baik." Karena sekarang sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan saudara. Terdampak oleh COVID-19, mereka dirumahkan, di PHK, sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Sehingga pertanyaan ini boleh menjadi jawab kita, "Berikan aku Tuhan pekerjaan yang baik," dan seterusnya. Atau mungkin oleh karena beratnya beban dan pergumulan saat ini yang sedang kita hadapi, "Tuhan, tolong aku. Tuhan, berikan aku kelegaan. Tuhan, berikan aku kesembuhan. Tuhan, berikan aku kecukupan." Dan mungkin banyak lagi jawaban saudara yang bisa kita berikan kepada Tuhan saat ini. Pastinya jawaban itu berhubungan dengan keadaan dan kebutuhan kita masing-masing. Kedua orang buta ini pun ketika Tuhan mempertanyakan mereka, "Apa yang aku ingin kamu perbuat bagimu?" Kebutuhan mereka pada saat itu adalah mereka ingin melihat saudara. Dan memang benar mereka katakan, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Mungkin inilah yang Tuhan mau dari kita saat ini. Ada sebuah kejujuran dari setiap kita untuk berseru kepada Tuhan. Supaya dalam kejujuran itulah Tuhan melihat hati kita, melihat kehidupan kita.
dan Tuhan akan menolong kita. Minggu kita hari ini disebut Eksaudi, saudara. Eksaudi ini artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Ini terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7 untuk mengungkapkan betapa Tuhan itu menjadi tempat pengaduan umatnya dikala menghadapi pergumulan yang berat dalam menghadapi masalah kehidupan. Pemazmur saudara berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruannya. Demikian dalam minggu Eksaudi kita hari ini, kita diminta untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat pengaduan bagi kita, tempat kita berharap ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah kehidupan yang berat seperti yang kita alami saat ini. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu mau menolong umatnya yang datang dan berseru kepadanya. Itu yang kita pahami, itu yang kita maknai dalam arti Eksaudi yang kita rayakan di minggu kita hari ini. Saudara, perikop kita saat ini diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Di sana menceritakan tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 2 orang buta. Lembaga Alkitab memberikan judul pada perikop ini, saudara, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Peristiwa ini, saudara, sangat jelas menunjukkan bahwa mujizat penyembuhan itu terjadi karena adanya belas kasihan Tuhan Yesus kepada kedua orang buta tersebut. Ada belas kasihan. Saya percaya kita semua yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan, saudara. Ini yang selalu akan kita syukuri. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yang akhirnya, saudara, yang kita lihat dari perikop ini kita dapat belajar ada dari sikap kedua orang buta sehingga mereka dapat menerima belas kasihan Tuhan. Kita boleh belajar hari ini apa sebenarnya ya yang menarik dari firman Tuhan ini sehingga mereka sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan doanya, ditolong oleh Tuhan pergumulannya, saudara. Ada paling tidak 2 hal yang ingin kita dapatkan dari renungan kita di minggu hari ini. Yang pertama, saudara, berseru kepada Tuhan. Ini perlu, saudara. Bagaimanakah selama ini seruan kita kepada Tuhan? Berseru kepada Tuhan ini menjadi salah satu artian daripada Eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dibutuhkan seruan kita. Melalui seruan itu Tuhan akan menjawab kita, saudara. Kedua, ketika kedua orang buta itu mengetahui bahwa Yesus lewat di jalan itu, maka yang mereka lakukan adalah mereka berseru. Karena mereka tidak melihat Yesus, mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku, lewat seruan kedua orang buta ini, mereka artinya itu di dalam seruan itu mereka mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kasihanilah kami, Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Betapa mereka sangat mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dalam seruan itu mereka sangat berharap bahwa Tuhan akan mengulurkan belas kasihannya. Artinya, saudara, bagi setiap kita yang sedang dalam pergumulan kehidupan yang berat, kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan itu ketika kita datang kepada Tuhan untuk berseru, memohon, meminta. Sehingga marilah, saudara, kita pakai momen ini untuk menjadi sebuah momen untuk kita datang kepada Tuhan. Sehingga beban-beban persoalan kita hadapi saat ini, pergumulan yang sedang melanda hidup kita, baiklah ini kita pakai untuk membawa diri kita kepada Tuhan, untuk berseru, memohon belas kasihan Tuhan. Sebab hanya dengan belas kasihan Tuhan kita bisa ditolong keluar dari setiap kesulitan kita, saudara. Ada sebuah pengakuan mereka akan Kristus. Tuhan Anak Daud, kasihani kami. Ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dalam seruan mereka. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ada identitas yang mereka tuju di dalam seruan itu, yaitu Tuhan Anak Daud, yaitu Yesus Kristus, saudara. Kasihanilah kami artinya berilah kami kemurahan, berilah kami belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua orang buta ini juga menyadari bahwa mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam persoalan yang mereka hadapi. Setiap kita, saya rasa kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita. Jika kita dapat melakukan sesuatu itu hanya belas kasihan Tuhan. Jika kita diberkati itu karena belas kasihan Tuhan, saudara. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu.
Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita ini. Saat kita sedang menghadapi persoalan pergumulan, bahkan saat kita membuat rencana dalam kehidupan kita, marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Dia menyatakan kasih-Nya, Dia menyatakan rencananya, dan Dia juga menyatakan kehendaknya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan kita kepastian bahwa ketika kita berseru kepadanya, ini yang kita lihat, maka Ia akan menjawab. Kalau kita baca dalam Yeremia 33 ayat 3 jelas saudara, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Kalau kita lihat di situ, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya dibutuhkan seruan. Banyak hal yang bisa dilakukan Tuhan dalam hidup kita saudara. Yang diharapkan Tuhan, apakah kita mau datang kepadanya? Apakah kita mau berseru kepadanya? Dalam seruan itulah Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan akan melihat pergumulan-pergumulan kita. Mari saudara, artinya apapun yang menjadi pergumulan kita, jika kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, kita diberikan kepastian akan jawaban seruan doa kita. Asal kita meletakkan seruan doa kita itu di dalam iman percaya yang teguh, bahkan Tuhan sungguh pasti akan menjawab, karena Ia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar dalam janjinya saudara. Kalau Tuhan katakan berseru, aku jawab, pasti Tuhan akan jawab saudara. Yakinkan dirimu saat ini. Sehingga apapun pergumulan yang kau hadapi, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, yakinkan dirimu, seruanmu sedang didengar oleh Tuhan. Yang kedua adalah dari firman ini yang kita renungkan, tidak menyerah meskipun ada tantangan. Ini perlu. Jadi ketika kita datang berseru kepada Tuhan Yesus, ada yang mendorong kita kembali. Seruan kita kepada Yesus membantu kita untuk tetap semangat, tidak gampang menyerah sekalipun banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Itu yang kita lihat, tidak menyerah meskipun ada tantangan. Kita melihat dari kedua orang buta ini saudara. Ketika orang buta ini berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, kita melihat dalam konteks pembacaan kita ini, orang yang di sekitar mereka bukan menolong mereka saudara, tetapi orang-orang itu justru kalau kita lihat menegur mereka agar mereka diam, supaya mereka berhenti berseru kepada Tuhan. Saya tidak bisa memahami saudara, mengapa hal itu terjadi. Mungkin karena orang-orang di sekeliling mereka melihat apa yang bisa dibuat oleh orang buta. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Artinya saudara, sikap kita untuk berseru kepada Tuhan, kita coba bangun dari hati kita yang benar. Ketika kita datang dengan sebuah keyakinan dalam seruan kita kepada Tuhan, itu akan membantu kita untuk lebih bersemangat untuk hidup. Karena kita tahu seruan kita pasti didengar oleh Tuhan. Mungkin ini yang memotivasi kedua orang ini sehingga mereka tidak berhenti. Sehingga bahkan dia katakan semakin keras mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, mereka tidak menyerah dengan tantangan itu. Mungkin semua orang sudah membuat mereka dikatakan diamlah, berhentilah. Tetapi mereka katakan tidak. Kami punya keyakinan, kami punya iman bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Seruan kami pasti akan didengar oleh Tuhan. Itu yang kita lihat di sini saudaraku. Sehingga kalau kita lihat, orang banyak memarahi mereka, menyuruh mereka untuk diam. Orang banyak menegur, melarang mereka untuk berseru. Tetapi kedua orang buta itu semakin keras berseru, semakin memakai tantangan itu untuk menjadi sebuah acuan untuk lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Jadi marilah saudara, tantangan bukan untuk melemahkan kita. Tantangan justru untuk semakin memacu semangat kita, memacu adrenalin kita, supaya kita semakin maju, giat, dan semakin bersemangat untuk mencari Tuhan. Itu yang saya rasa perlu dari kita saja. Jangan menyerah ketika ada tantangan. Saat menghadapi situasi yang tidak baik, yang tidak kita harapkan, bahkan keadaan yang melemahkan iman pengharapan kita sekalipun, janganlah cepat menyerah. Janganlah langsung menyerah saudara. Jangan langsung mundur saudara. Tetapi tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah semangat. Karena setiap kesulitan yang terjadi akan membuat kita lebih kuat berharap
kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita pakai setiap kesulitan itu untuk semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, membangunkan semangat kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pergumulan selalu akan ada dalam hidup kita. Persoalan akan selalu ada dalam hidup kita. Tidak ada kehidupan yang tidak ada masalah. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu bekerja lewat setiap persoalan itu untuk melihat keseriusan kita bertuhan. Tuhan selalu mengizinkan masalah itu ada dalam diri kita supaya Tuhan melihat apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu yang kita lihat di sini. Apakah saudara sedang mengalami pergumulan saat ini? Saya tidak tahu. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga yang sedang guncang, usaha atau bisnis yang berada di ujung tanduk atau kebangkrutan. Mungkin banyak lagi masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Yang saya ingin katakan kepada saudara di minggu hari ini saudara, di minggu Eksaudi ini saudara, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, dan nyatakan keinginan saudara secara spesifik kepada Tuhan melalui doamu, dalam permohonanmu yang tidak jemu-jemu seperti kedua orang buta ini. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh datang kepada Dia. Kalau kita baca Matius 7 ayat 7-8, kita lihat saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Betapa Tuhan menunggu kita untuk datang kepadanya. Tuhan tidak melihat sesulit apa pergumulan yang kita hadapi. Tuhan tidak terlalu serius dengan seberat apa persoalan yang kita hadapi. Tuhan mau serius melihat bagaimana kita beriman kepadanya. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi pergumulan itu terhadap Tuhan. Itu yang perlu. Jadi ketika bertemu dengan Yesus, kedua orang buta dalam kisah hari ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Maka dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Puji Tuhan saudara. Ada sebuah gerakan yang luar biasa yang menggerakkan hati Yesus, yaitu iman dan seruan orang buta ini. Ada sebuah keyakinan yang mendorong mereka untuk berseru bahwa Tuhan pasti akan menjawab. Dan memang benar, tergeraklah hati Yesus untuk menjamah mereka, dan mereka disembuhkan. Akhirnya mereka mengikut Dia. Ini yang satu talian yang perlu saudara, di mana kita menguji iman keyakinan mereka. Ketika mereka disembuhkan, kesembuhan yang mereka dapatkan dipakai untuk semakin mengasihi Tuhan, dipakai untuk semakin melayani Tuhan. Itu buktinya bahwa mereka benar-benar berseru dengan sebuah keyakinan yang benar. Artinya ketika Tuhan sudah menjawab kita, kemanakah kita? Banyak orang ketika ada pergumulannya, dia begitu rajin berdoa, begitu semangat datang kepada Tuhan. Tetapi setelah doanya dijawab Tuhan, dia menghilang dari Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi orang buta ini saudara, memang benar motivasinya benar. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Tergerak hati Tuhan oleh karena melihat iman dua orang ini saudara. Buktinya ketika mereka telah ditolong, pertolongan Tuhan yang mereka rasakan semakin membawa mereka dekat dengan Tuhan. Akhirnya mereka dikatakan mengikuti Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu ada maksudnya bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau bergumul, Tuhan mau supaya engkau lebih dekat kepadanya. Kalau Tuhan melepaskan pergumulanmu, Tuhan mau supaya engkau mengikut Dia dengan benar. Itu artinya saudara. Jadi imanilah setiap janji Tuhan, karena Ia bekerja seturut dengan janjinya itu sendiri. Dan jika Ia berjanji tidak akan, kalau kita lah, tidak ada yang tidak ditepati saudara. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Janjinya selalu ya dan amin. Allah bukanlah manusia, dikatakan di dalam Bilangan 23:19. Sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan keraguan dan kebimbangan memenuhi hati dan pikiranmu. Sebaliknya, milikilah iman seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5:28. Dibutuhkan iman ketika kita datang kepada Tuhan.
Menghadapi pergumulan tidak dapat kita hadapi dengan kekuatan kita, tetapi dengan kemampuan iman berseru kepada Tuhan, kita akan diberikan jaminan kemenangan, saudara. Ingatlah saudara, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, kata Mazmur 145 ayat 18. Oleh karena itu saudara, jangan lagi kita berdiam diri. Jangan berdiam diri lagi. Datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Tuhan pasti akan menolong juga memberkati kita semua. Itulah yang kita dapatkan di minggu kita hari ini, saudara. Minggu Eksaudi ini menjadi momentum kita hari ini untuk membenahi diri kita di tengah kesulitan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Baiklah, oleh minggu Eksaudi ini kita dipacu untuk boleh memahami betapa penting kita berseru kepada Tuhan, betapa penting kita datang kepada Tuhan, betapa penting kita berdoa senantiasa kepada Tuhan. Tapi ingat, ketika engkau datang berseru kepada Tuhan, pastikan engkau memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengar seruanmu. Tanpa keyakinan yang seperti itu, maka seruan kita akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ketika Tuhan melihat keyakinan iman kedua orang buta ini, saudara, maka tergeraklah hati Yesus untuk menolong mereka dan mereka disembuhkan. Tetapi setelah mereka disembuhkan, mereka akhirnya semakin dekat dan mengikut Yesus. Kira ini yang kita dapatkan hari ini, saudara. Tuhan menolong saudara, kita doakan saudara supaya situasi ini cepat berlalu. Tetapi ketika situasi ini nanti cepat berlalu, jangan hilang dari Tuhan. Buktikan bahwa engkau orang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan, yang betul-betul menikmati belas kasihan Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin diberkati, semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita diberkati, akan semakin giat melayani Tuhan. Itulah yang kita harapkan nanti di balik persoalan yang kita hadapi saat ini, supaya kita semuanya dibawa untuk semakin mengasihi Tuhan. Mungkin ini ujian, karena kasih banyak orang akan Tuhan pun sudah semakin dingin sekarang. Sehingga dengan pergumulan ini kita tahu kita tidak bisa mendapatkan sesuatu tanpa Tuhan. Kita tidak bisa tertolong kalau bukan karena Tuhan. Baiklah, kalau Tuhan lepaskan kita dari musibah ini, kalau Tuhan tolong kita lewat dari pergumulan ini, mari saudara, ini ajakan Eksaudi ini. Ketika kedua orang buta ini tolong oleh Tuhan, akhirnya mereka sungguh-sungguh mengikut Dia. Tuhan kalian memberkati saudara. Selamat minggu Eksaudi, saudara. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan khotbah ini. Tuhan memampukan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau datang berseru kepada Tuhan. Dengan yakin Tuhan mendengarkan seruan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima saat ini. Tuhan tolonglah setiap kami mendengar, umat mendengarkan renungan ini. Dimanapun mereka berada, berkatilah mereka. Terkhusus jemaat-Mu Tuhan. Ingatkan mereka untuk selalu berseru kepadamu. Ingatkan mereka untuk selalu datang kepada Tuhan. Karena Engkau satu-satunya harapan kami, yang dapat menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami di tengah situasi pandemik ini, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya secepatnya keluar dari masalah ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat yang mendengar renungan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sehingga setiap kami hari ini boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.